Biruniers, kalau bunga ini bermuatan, ya, kira-kira muatannya bisa nggak ya dideteksi? Penasaran? Cek video ini. Biruniers, ternyata walaupun ini bunga, ya, ini bunga plastik Biruniers, bukan bunga asli ya. Nah, ketika bunga ini, plastik ini dia punya muatan, itu bisa dideteksi. Nah, mau tahu Biruniers alat apa yang dapat mendeteksi muatan pada suatu benda? Kakak kasih tahu, beneran, yakin. Nah, kakak kasih tahu nih, karena kalian maksa, jadi ini. Elektroskop. Elektroskop adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi muatan dari suatu benda. Nah, bentuknya lucu ya. Dia punya kepala, ini disebut dengan kepala elektroskop. Nah, kepala elektroskop ini biasanya dibuat dengan besi atau bahannya besi, metal lah ya, logam. Nah, kemudian ini ada isolator. Nah, di ini ada daun elektroskop. Nah, daun elektroskop ini dia dapat buka, dapat nutup. Tergantung muatan apa nanti yang akan ada di situ, ya. Jadi, elektroskop ini hanya digunakan untuk mendeteksi muatan. Dia tidak bisa digunakan untuk mengukur muatan, hanya mendeteksi saja itu. Nah, contohnya gini. Pada kondisi awal, ya, elektroskop itu muatannya netral, baik di kepalanya maupun di daunnya, ya. Ada yang ngomong daun elektroskop, ada yang ngomong ekor elektroskop. Itu terserah ya, sama aja. Nah, ini netral, jumlah positif sama negatifnya sama, baik di kepala ataupun di daunnya. Nah, kemudian ketika didekatkan dengan benda yang muatannya negatif, ini benda muatannya negatif, maka muatan negatif ini, ya, dia akan pindah ke daun elektroskop. Sedangkan muatan yang positif, dia akan mengumpul di kepala elektroskop. Nah, akibatnya apa? Akibat yang terjadi adalah daun elektroskop membuka karena adanya beda potensial. Nah, udah jelas dong, karena di awal banget kalian sudah belajar. Kalau kalian lupa, cek video-video selanjutnya dari kakak, bahwa kakak sudah menjelaskan ketika muatan yang sama, atau artinya ada negatif ketemu negatif, dia akan saling tolak menolak. Prinsipnya sama dengan elektroskop ini, ya. Ketika suatu kepala elektroskop yang netral didekatkan dengan negatif, maka muatan negatif pada kepala elektroskop dia akan pindah ke daun, sedangkan muatan negatif dari daun elektroskop dia akan tetap di situ. Yang pindah mana? Positif. Masa positif? Positifnya ke atas. Nah, penerapan elektroskop ini dapat dilakukan dengan menggunakan apa coba? Penangkal petir. Nah, selain penangkal petir, ternyata ada hewan-hewan juga nih yang dia dapat menghasilkan arus listrik. Kira-kira apa aja? Ini dia kakak tunjukin. Ini ada hiu martil, terus ada belut listrik kalau kalian udah tahu. Terus ini ada apa ya? Elephant fish atau ikan gajah. Nah, kemudian ada ikan pari. Nah, ini adalah hewan-hewan yang dia bisa menghasilkan arus listrik. Jadi, jangan berani-berani menyentuh dia secara langsung. Karena ketika hewan-hewan ini dalam keadaan bahaya, kalian bisa tersengat arus listrik. Karena sejatinya manusia juga punya aliran listrik, yaitu di syaraf kita. Antar syaraf, ya, yaitu di celah sinapsis. Oke, Biruniers, sekian ya cara mendeteksi benda bermuatan. Nah, semoga Biruniers itu makin pintar lagi ya dalam belajar tentang listrik statis. Karena listrik statis itu sejatinya mudah karena ada yang lebih sulit sama aja ya. Nanti di bab selanjutnya. Oke, Biruniers, Biruni, our camp is yours.